Tak ada yang lebih melegakan dari nafas bebas hambatan. Sayangnya, sinusitis bisa jadi penghalang. Mulai dari nyeri kepala, nyeri sekitar pipi, mata dan dahi, hingga panas tinggi pun bisa terasa. Jangan dibiarkan. Mari kenali pencegahan dan cara mengatasinya bersama Live in Fullness to Eternity. 5 cara alami atasi sinusitis. Sinus adalah ruang kosong yang kecil yang berisi udara di dalam tulang tengkorak dan wajah yang terhubung ke saluran hidung kita. Fungsi utamanya itu untuk menghasilkan lendir yang cukup untuk bantu jaga kelembapan saluran hidung kita. Yang harapannya agar bisa melindunginya dari microorganisms, polusi, debu, kotoran, dan perubahan iklim lainnya. Namun sebaliknya, jika terinfeksi, sinus akan terisi lendir berlebih, juga lebih pekat sehingga berpotensi sebabkan penyumbatan pada saluran hidung kita. Kalau sudah terinfeksi, hidung kita bisa tersumbat, rasa sakit di daerah wajah terutama di dahi, pipi, dan sekitar telinga pasti terasa. Bahkan jika dibiarkan, kesulitan bernapas pun bisa terjadi. Lantas, mengapa sih nyerinya terasa di area wajah dan dahi kita? Ya, jawabannya simpel saja. Karena memang lokasi sinus kita itu berada di daerah wajah kita. Sinus maksilari bisa kita temukan di kedua hidung kita dekat tulang pipi. Sinus frontal berada di atas mata dan alis dekat dahi kita. Kemudian sinus etmoid itu terletak di kedua sisi batang hidung dekat mata kita. Dan lokasi sinus yang terakhir adalah sphenoid sinus yang letaknya di belakang mata kita. Sinus ini bisa terinfeksi karena berbagai faktor. Bisa karena kita terkena pilek, batuk, alergi, infeksi bakteri atau virus, bahkan perubahan iklim sekaligus. Imunitas yang rendah juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Nah, saat sinus ini terinfeksi, medis menyebutnya dengan sinusitis. Untuk cegah sinusitis, penting untuk mengikuti pedoman tertentu. Berikut 5 cara alami atasi sinusitis. Pertama, right bathing. Mandilah dengan cara yang tepat. Sahabat Live, jangan berlama-lama di dalam air. Usahakan mandilah dalam waktu 5 hingga 7 menit saja sudah cukup. Mandi dengan air hangat lebih disarankan. Jika kita akan mencuci rambut, pastikan kita cuci rambut kita terakhir setelah mencuci seluruh tubuh terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada dasarnya dengan mandi kepala di akhir bisa bantu minimalis kulit kepala kita basah. Karena kepala yang basah pasti akan mudah masuk dingin dan bisa picu radang sinus kita. Kemudian sebaiknya kita siapkan 2 handuk setiap kali kita perlu mencuci atau membasuhi rambut kita. Handuk pertama kita gunakan segera setelah bilas. Lingkarkan handuk kita di sekitar kepala untuk cegah paparan kelembapan dalam waktu lama. Handuk satunya kita gunakan untuk langsung keringkan dan bungkus tubuh kita. Kemudian saat kita keluar dari kamar mandi, pastikan tubuh kita sudah benar-benar kering. Saat kita keluar, penting untuk kita pastikan tidak ada kipas angin ataupun AC yang menyala. Karena intinya kita perlu pertahankan suhu normal ruangan dan hindari tubuh dari terkena angin jenis apapun itu. Jadi penting untuk menjaga tubuh kita tetap hangat. Jika perlu, bagi mereka yang mudah berkeringat, lanjutkan dengan duduk tenang di kamar selama 5 hingga 7 menit setelah kita mengeringkan badan kita. Biarkan sisa keringat kita menguap. Untuk rambut kita, gosok kulit kepala kita dengan kuat menggunakan handuk kering dan batasi penggunaan pengeringan rambut jika memungkinkan. Biarkan rambut kita mengering secara alami. Kok pengering rambut tidak disarankan? Bukannya justru bisa lebih percepat rambut kita kering. Alasannya ternyata pengering rambut berpotensi memperparah sinusitis. Jika udara panas masuk ke saluran hidung kita, ternyata itu bisa sebabkan mukosa hidung kita bengkak yang nantinya akan terjadi peningkatan tekanan sinus dan sebabkan hidung kita tersumbat. Cara alami atasi sinusitis yang kedua adalah right sleep. Mari tetapkan rutinitas waktu tidur yang memastikan kita tidak tidur langsung di bawah kipas angin atau dengan hembusan AC yang kuat langsung ke tubuh kita. Itu terbukti bisa cepat dapat memicu iritasi sinus kita. Bukan hanya faktor dingin saja,
AC atau fan juga bisa sebarkan alergen dan debu lainnya ke hidung kita. Saat tidur juga, tekanan darah kita akan otomatis menurun. Itu artinya sirkulasi wajah kita juga akan berkurang. Ini bisa berpotensi pengaruhi kesehatan sinus kita. Untuk mengatasi hal ini, sebelum tidur pastikan kita mengatur AC atau fan kita untuk di mode yang tidak terlalu dingin. Pastikan jaraknya cukup jauh, 2 hingga 3 kaki jauhnya. Bisa berotasi dan anginnya tidak akan mengenai tubuh kita secara langsung. Dan jangan lupa untuk atur timernya. Pertimbangkan untuk menutupi wajah kita dengan syal atau meletakkan bantal di atas kepala saat tidur untuk memastikan daerah wajah kita tetap terjaga suhu normalnya. Untuk posisi tidur kita pun bisa memainkan peran yang penting. Jika salah satu lubang hidung kita tersumbat, cobalah berbaring miring dengan bantal kecil di bawah kepala kita. Misalkan, jika lubang hidung sebelah kiri kita yang tersumbat, tidurlah miring ke kanan, dan begitu juga sebaliknya. Jika mulai terasa tersumbat lagi, ganti posisi kita lagi untuk meringankan penyumbatan dan buat pernapasan kita jadi lebih jernih sepanjang malam. Intinya, pastikan kita berbaring miring dengan bantal di bawahnya, bukan terlentang dengan posisi yang flat. Karena itu dipercaya bisa bantu perlancar aliran udara dan cegah penyumbatan berkepanjangan. Cara alami atasi sinusitis yang ketiga adalah right heat. Penting untuk berikan panas yang tepat pada wajah kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa lakukan dengan menggunakan kantong air panas. Meletakkannya di wajah kita selama sekitar 5 menit saja cukup. Gunakan untuk menghangatkan sinus dan mengurangi hidung tersumbat dengan cepat. Cara lainnya adalah dengan menghirup uap. Kita juga bisa tambahkan setetes minyak kayu putih ke dalam air untuk menambah manfaatnya. Cara ini dipercaya sangat efektif dalam meredakan hidung tersumbat. Tentunya kita harus pastikan airnya tidak mendidih. Biarkan agak dingin setelah mendidih sebelum meletakkan wajah kita di atasnya untuk menghirup uapnya. Kemudian kita coba tarik nafas melalui hidung dan buang nafas melalui mulut. Kita pastikan wajah kita tetap ada di atas, dekat dengan air hangatnya. Dengan begitu, uapnya akan menghangatkan sinus kita. Setelah itu, silakan keringkan wajah kita dan beristirahat. Minum air hangat juga dianjurkan untuk mengatasi masalah sinus secara efektif. Kalau melalui mulut, utamakan minum air hangat. Jika kita mengalami hidung tersumbat, silakan gunakan teknik pemanasan ini. Minum air hangat setiap setengah jam dapat membantu membersihkan sinus kita dengan cepat dan cegah komplikasi lebih lanjut. Kemudian, cara alami atasi sinusitis yang keempat adalah right food. Penting untuk sahabat life hindari makanan pemicu produksi lendir. Sebaliknya, mari kita utamakan makan makanan yang bisa tingkatkan kekebalan tubuh kita. Dianjurkan untuk menghindari makanan non-vegetarian, junk food, dan makanan berminyak karena cenderung meningkatkan sekresi lendir kita. Makanan pedas juga ternyata dapat berkontribusi terhadap produksi lendir kita. Penting untuk sahabat life ingat, kerentanan setiap orang terhadap pilek itu berbeda-beda. Bagi mereka yang mudah terserang flu, sebaiknya dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi minuman dingin sama sekali. Meskipun es krim diperbolehkan, namun harus dikonsumsi secara perlahan. Biarkan aisnya meleleh di mulut dahulu dan menjadi hangat sebelum akhirnya ditelan. Jika minuman dingin dikonsumsi, disarankan untuk menahannya sebentar di mulut untuk menghangatkannya sebelum kita telan. Tapi tentunya jika boleh, hindari minuman dingin dan es krim karena dapat menyebabkan iritasi. Konsumsilah makanan yang meningkatkan kekebalan tubuh seperti jahe dan lada hitam. Begitu juga dengan bawang putih. Bawang putih jauh lebih unggul daripada banyak obat lainnya. Oleh karena itu, ketika menghadapi sinusitis, memasukkan bawang putih ke dalam makanan kita bisa sangat bermanfaat. Bisa juga sahabat lain memulai dari hari dengan minum minuman herbal yang terdiri dari air matang yang dicampur dengan jahe, serai, daun mint, daun tulsi atau kemangi suci, dan lada hitam. Mencampur ramuan ini dengan setengah susu dan setengah air pasti hasilkan minuman yang luar biasa. Penting untuk memasukkan banyak buah dan sayuran ke dalam makanan kita.
khususnya yang tinggi vitamin C-nya. Disarankan untuk konsumsi jus lemon sepanjang hari. Sebaiknya hangat dengan madu atau cairan gula merah yang bisa ditambahkan di sana. Bisa juga kita mengkonsumsi susu kunyit dengan sedikit merica di dalam. Katanya itu dapat mengelola lendir secara efektif dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Silahkan dicoba dan nikmati manfaatnya, sahabat Life. Cara alami atasi sinusitis yang terakhir adalah right movement. Saat kita merasakan adanya penumpukan lendir di hidung kita, beberapa ketukan simpel bisa sangat bermanfaat. Dengan mengetuk ringan di sekitar area sinus kita, menstimulasi sirkulasi ke permukaan, membantu mengurangi penyumbatannya. Berikan tekanan dan lepaskan berulang kali pada kedua sisi, lalu pijat dahi kita dengan cara yang sama. Teknik ini secara efektif dapat meredakan hidung tersumbat di siang hari. Kita juga bisa coba beberapa cara ini. Pertama, tarik nafas dan hembuskan nafas dengan cepat melalui lubang hidung kita. Kedua, lakukan pijat lembut pada dahi, telinga, dan pipi dengan menggunakan tangan hangat kita. Kita bisa mengangkat tangan dan melatih otot pernapasan kita. Kita juga bisa membungkuk dan melihat ke atas. Gerakan ini dipercaya bisa bantu membersihkan sinus secara efektif. Kita juga bisa berlatih dengan membungkuk ke depan untuk meningkatkan sirkulasi ke daerah wajah kita. Kita bisa membungkuk ke depan dan ke belakang dan lakukan berulang untuk lebih merangsang sirkulasi yang baik. Kita bisa juga coba berbaring dan meregangkan seluruh tubuh kita, lalu mengangkat kepala dan dilakukan secara teratur. Hindari aktivitas berlebihan dan kelelahan. Fokuslah untuk mencapai sirkulasi optimal ke seluruh tubuh kita, terutama di wajah kita. Terakhir, berbaring dan bernapas dalam-dalam untuk memastikan fungsi diafragma yang baik dan melepaskan ketegangan dalam tubuh kita. Dengan begitu, itu bisa meringankan gejala sinusitis kita. Ingat, sinusitis adalah suatu kondisi, bukan penyakit. Jadi hindari pengobatan yang tidak diperlukan. Kita masuk ke mitos atau fakta. Pikiran yang sensitif atau mudah stres dapat sebabkan sinusitis. Itu adalah fakta. Loh, apa hubungannya cara berpikir kita dengan kesehatan sinus kita? Ternyata itu sama dengan kita mengalami reaksi terhadap perubahan iklim. Stres bisa sebabkan sistem kekebalan tubuh kita menurun, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit, termasuk sinusitis. Sekali lagi, masing-masing kita memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Dengan menerapkan langkah-langkah alami ini, kita dapat menghadapi sinusitis dengan lebih percaya diri. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan sinus kita. Mari rawat diri kita sendiri dengan cara yang ramah lingkungan dan menyenangkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.